Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Sekitar 2000 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa, yaitu seorang yang bernama Yesus dijatuhi hukuman mati dan disalib di atas bukit Golgota. Pada saat itu, Yesus dianggap sebagai nabi besar di mata rakyat biasa. Tidak hanya itu, Yesus juga dianggap sebagai Mesias atau penyelamat. Akan tetapi, peristiwa penyaliban Yesus tetap menjadi perbincangan yang sering dibahas hingga saat ini, sehingga timbul pertanyaan, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang mengikat Yesus ketika disalibkan? Pertama, pemimpin agama Israel. Matius 26 ayat 3-4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan akan membunuh dia. Hal ini semakin dipertegas di Matius 27 ayat 22-25. Para pemimpin Yahudi menuntut orang-orang Romawi agar Yesus dihukum mati. Kedua, bangsa Romawi. Di dalam Matius 27 ayat 27-37 dikatakan bahwa bangsa Romawi adalah orang-orang yang benar-benar menyalibkan Yesus. Penyaliban adalah metode eksekusi Romawi dan dilakukan oleh orang Romawi di bawah kekuasaan Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang menghukum Yesus. Berdasarkan Matius 27 ayat 27-35 dikatakan tentara Romawi yang menancapkan paku ke tangan dan kakinya, pasukan Romawi yang mendirikan salib, dan seorang tentara Romawi yang menikam lambungnya. Ketiga, masyarakat atau orang Israel. Lukas 23 ayat 21 dikatakan bahwa orang-orang Israel juga terlibat dalam kematian Yesus. Mereka juga berteriak menuntut agar seorang pencuri bernama Barabas yang dibebaskan dan bukan Yesus. Petrus menegaskan hal ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22-23 ketika ia mengatakan kepada orang-orang Israel, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Bahkan penyaliban Yesus adalah sebuah konspirasi yang melibatkan banyak pihak, yaitu Roma, Herodes, dan juga pemimpin Yahudi, serta beberapa orang Israel. Demikianlah tentang siapa yang telah melakukan penyaliban pada Yesus. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.